Selamat datang pada kuliah biokimia kita kali ini. Pada kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat dan karbohidrat sebagai glikokonjugat yang merupakan bagian dari permukaan sel. Dua topik yang kita sisakan pada perkuliahan biokimia 1 kita itu adalah karbohidrat dan lipid. Kedua biomolekul ini itu adalah biomolekul yang penting bagi sel karena mereka memiliki peran utama mereka sebagai sumber bahan bakar bagi sel. Karbohidrat dan lipid itu memberikan energi untuk menggerakkan semua proses biokimia yang terjadi di dalam sel ataupun juga pada organisme. Karbohidrat dan lipid sendiri itu juga memiliki fungsi struktural penting untuk membangun struktur sel dan juga kerangka bagi organisme. Kedua molekul ini itu berperan penting juga untuk mengatur jalur dari pensinyalan transduksi bagi sel. Sebagai capaian yang harus saudara kuasai pada akhir dari pertemuan ini, untuk topik karbohidrat, saudara akan mempelajari tentang struktur dari monosakarida serta sifat kimianya. Kemudian saudara juga akan membahas tentang polisakarida serta fungsinya. Dan terakhir kita akan membahas tentang glikoprotein atau yang berfungsi sebagai glikokonjugat serta apa fungsinya bagi suatu sel. Kompetensi yang harus saudara kuasai untuk pertemuan ini, itu saudara harus bisa menjelaskan perbedaan monosakarida dengan struktur kerangka ketosa serta aldosa dengan menggunakan gambar ataupun dengan penjelasan. Kemudian saudara harus bisa menjelaskan tentang berbagai jenis polisakarida berdasarkan kerangka strukturnya dan fungsinya. Terakhir tentu saja saudara akan menjelaskan tentang karakteristik dari suatu glikokonjugat yang merupakan kerangka dasar dari struktur glikoprotein. Sekarang kita masuk kepada topik karbohidrat itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat? Karbohidrat itu merupakan suatu senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, serta oksigen. Karbohidrat itu adalah suatu rantai karbon dengan gugus fungsi aldehid atau keton dan memiliki banyak gugus hidroksil. Karbohidrat memiliki formula umum CH2ON. Kemudian karbohidrat memiliki dua fungsi utama sebagai cadangan bahan bakar ataupun sebagai pembentuk struktur dari suatu sel. Ada banyak jenis karbohidrat yang dibangun oleh suatu kerangka sederhananya yang kita sebut sebagai monosakarida. Sekarang kita masuk apa itu monosakarida. Tadi sudah disinggung sedikit, monosakarida itu adalah suatu kerangka karbohidrat yang paling sederhana. Berdasarkan gugus fungsi utamanya, monosakarida itu bisa kita kelompokkan. Kalau dia mengandung gugus fungsi aldehid, maka dia termasuk kepada kelompok aldosa. Kalau dia memiliki gugus fungsi keton, maka dia termasuk kepada kelompok ketosa. Baik monosakarida dengan gugus fungsi aldehid ataupun keton sama-sama memiliki banyak gugus fungsi hidroksil. Maka rumus formula dari monosakarida tadi juga sudah disinggung, itu adalah CH2ON. Monosakarida itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan jumlah atomnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai struktur dari monosakarida. Tadi sudah disinggung, monosakarida bisa dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi utamanya yang terdiri dari aldehid dan keton menjadi kelompok aldosa dan ketosa. Monosakarida bisa juga dikelompokkan berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya. Jika dia mengandung 3 atom karbon, maka dia termasuk kelompok triosa. Kalau dia mengandung 4 atom karbon, maka dia termasuk kelompok tetrosa. Dan jika dia mengandung 6 atom karbon, maka dia termasuk kelompok heksosa. Sekarang kita lihat bagaimana kita membedakan antara aldosa dan ketosa. Kita melihat contohnya misalnya untuk gliseraldehid. Dengan 3 atom karbon, gliseraldehid
itu merupakan struktur monosakarida paling sederhana dengan 3 atom karbon dan gugus fungsi utamanya itu adalah aldehid. Sedangkan dihidroksiaseton itu juga terdiri atas 3 atom karbon dengan gugus fungsinya itu adalah keton. Maka gliseraldehid dan hidroksiaseton itu merupakan contoh dari aldosa dan ketosa. Gliseraldehid sendiri berdasarkan karena dia memiliki C yang asimetris, maka kita bisa melihat strukturnya dalam bentuk isomer L dan isomer D-nya. Maka untuk gliseraldehid, kita bisa menuliskan berdasarkan isomernya sebagai L-gliseraldehid dan juga D-gliseraldehid. D-gliseraldehid dan L-gliseraldehid itu adalah suatu stereoisomer yang lebih tepat lagi kita sebut sebagai enantiomer. Apa itu enantiomer? Enantiomer merupakan isomer ruang yang terjadi kalau kita amati suatu struktur sebagai bayangan cermin dari struktur itu sendiri. Saudara harus mereview lagi pengetahuan saudara mengenai berbagai bentuk dari isomer dan khususnya lagi stereoisomer. Penulisan dari monosakarida bisa kita tulis sebagai bentuk proyeksi rumus Fishernya ataupun juga dalam bentuk rumus yang kita lihat sebagai struktur perspektifnya dari posisi tertentu. Sekarang kita masuk kepada kelompok monosakarida pertama yaitu aldosa. Aldosa biasanya memiliki jumlah atom karbon antara 3 sampai 6 atom karbon. Tadi sudah disinggung sedikit, 3 atom karbon dari suatu aldosa itu kita kenal sebagai gliseraldehid. Aldosa juga memiliki beberapa contoh struktur monosakarida dengan 4 atom karbon, misalnya saja eritrosa dan treosa. Saudara bisa lihat eritrosa dan treosa itu memiliki perbedaan posisi itu adalah pada C yang kedua posisi dari hidroksil yang terikat pada C yang kedua yang berbeda. Berikutnya lagi, aldosa juga memiliki beberapa contoh monosakarida dengan 5 atom karbon dan 6 atom karbon. Mulai ada ribosa, saudara mungkin bisa mengingat kembali, ribosa kita bahas pada saat kita membahas topik asam nukleat. Kemudian ada arabinosa, silosa, dan juga lisosa. Beberapa contoh yang ditampilkan di sini untuk 6 atom karbon yang sering kita dengar misalnya saja adalah D-glukosa, manosa, dan galaktosa. Beberapa contoh lain juga ditampilkan pada slide ini untuk monosakarida dengan 6 atom karbon. Sekarang kita masuk kepada contoh monosakarida yang merupakan kelompok ketosa. Sama halnya juga dengan aldosa, ketosa itu juga memiliki jenis monosakarida dengan 3 atom karbon sampai 6 atom karbon. Beberapa contoh dari ketosa mulai dari yang 3 atom karbon dengan 4 atom karbon, 5 atom karbon, dan juga 6 atom karbon. Saudara bisa pelajari perbedaan dari masing-masing monosakarida kelompok ketosa ataupun juga kelompok aldosa tadi berbeda pada posisi hidroksil yang terikat pada masing-masing atom karbonnya. Masing-masing monosakarida dibangun oleh jumlah atom karbon yang sama. Ada monosakarida yang terbangun dengan 3 atom karbon, 4 atom karbon, ataupun 5 dan 6 atom karbon. Untuk mengkaji struktur dari monosakarida, kita bisa mengkaji struktur isomer dari masing-masing monosakarida itu. Salah satu bentuk isomer dari monosakarida, misalnya itu adalah stereoisomer. Seperti saudara ketahui, isomer itu adalah suatu struktur memiliki rumus formula yang sama, tapi kalau kita lihat, misalnya saja untuk suatu stereoisomer, maka penataan ruang dari struktur dari senyawa tersebut itu akan berbeda.
Ada 3 stereoisomer yang sering terbentuk antar sesama monosakarida. Di antaranya itu adalah diastereomer, epimers, dan enantiomer. Saudara harus mereview lagi topik saudara atau pengetahuan saudara di bidang kimia organik untuk membedakan masing-masing dari stereoisomer ini. Misalnya saja altrosa dengan glukosa itu adalah suatu diastereomer satu sama lainnya. Altrosa dan glukosa, kalau kita letakkan sebagai suatu bayangan cermin, atau kita posisikan dia pada sebuah cermin, maka altrosa bukanlah bayangan cermin dari glukosa. Sehingga kedua senyawa ini itu dibedakan pada karbon kiral yang berada pada posisi C2 dan juga pada C3. Sedangkan epimers itu merupakan suatu stereoisomer di mana karbon asimetrik atau karbon kiralnya itu berada pada posisi yang berbeda. Kebalikan dengan diastereomer tadi. Saudara bisa lihat sebagai contoh, glukosa dan manosa sama-sama memiliki rumus formula yang sama, C6H12 dan O6, tapi C kiral mereka itu berada pada posisi yang berbeda. Silakan saudara pelajari lebih lanjut untuk contoh-contoh yang lainnya. Stereoisomer berikutnya itu adalah enantiomer. Enantiomer itu adalah suatu stereoisomer yang bayangan cerminnya itu tidak saling bertumpang tindih atau berhimpit. Contoh yang diberikan di sini itu adalah gliseraldehid. Rumus molekulnya sama C3H6O3. Maka kalau kita lihat sebagai suatu bayangan cermin, maka posisi dari C kiralnya, 4 atom yang terikat pada C kiral itu bukan berada pada posisi yang saling berhimpit, maka dia disebut sebagai enantiomer. Untuk melihat bagaimana perubahan struktur dari monosakarida saat berada dalam larutan, kita bisa melihat perubahan struktur itu dari reaksi yang terjadi pada ilustrasi yang diberikan dari slide ini. Jika suatu monosakarida, jika di sini itu ditunjukkan dengan alkohol yang berada pada suatu monosakarida tersebut, akan memberikan elektronnya kepada karbon yang berada pada aldehid, kemudian akan terbentuklah suatu kerangka dasar dari hemiasetal. Kerangka dasar hemiasetal inilah yang menjadi dasar pembentukan siklik hemiasetal yang terjadi pada monosakarida dengan 6 atom karbon. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi pembentukan, misalnya saja sebagai contoh, kita lihat pada glukosa. Glukosa, jika kita memberi nomor pada struktur atau rumus Fischer dari D-glukosa ini, maka penomoran pertama itu akan dimulai pada karbon yang memiliki oksigen atau karbon karbonil. Dan karbon berikutnya itu kita beri nama 2, 3, 4, 5, sampai ke 6. Maka pembentukan dari hemiasetal dari D-glukosa itu akan bisa dilihat bahwa hidroksil yang berada pada karbon kelima itu akan memberikan elektronnya akan menyerang karbonil, karbon dari karbonil atau yang tadi kita beri pada C1, sehingga terbentuklah suatu siklik. Karena dia adalah suatu aldosa, maka bentuk siklik yang terbentuk itu adalah ke dalam bentuk cincin piran. Maka siklisasi yang terjadi pada D-glukosa itu akan memberikan dua bentuk struktur ruang yang terbentuk, yaitu alfa D-glukopiranosa, karena dia tadi adalah suatu cincin piran. Posisi alfa itu akan ditunjukkan pada posisi hidroksil dari karbon pertama yang terbentuk. Jika hidroksilnya itu berada di bawah posisi sumbu X, maka dia adalah alfa D-piranosa, dan kalau dia berada di atas permukaan dari sumbu X, itu adalah beta D-glukopiranosa. Ilustrasi yang diberikan di sini itu menunjukkan bagaimana posisi yang terjadi
jika terbentuk suatu alfa D-glukopiranosa dan jika terbentuk beta D-glukopiranosa. Monosakarida kelompok ketosa itu akan membentuk suatu siklik saat berada dalam larutan. Siklik yang terbentuk itu adalah suatu hemiketal. Berbeda tadi dengan aldosa yang membentuk hemiasetal. Ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana pembentukan hemiketal ini bisa kita lihat pada ilustrasi reaksi yang diberikan. Jika suatu hidroksil dari suatu monosakarida itu bertemu dengan keton, kalau tadi dengan aldehid, pasangan elektron bebas dari alkohol itu akan merang karbon dari karbon keton, maka akan terbentuklah kerangka ROR, sehingga dia membentuk suatu hemiketal. Sekarang sebagai ilustrasi bisa kita lihat pembentukan hemiketal dari D-fruktosa. Cincin yang terbentuk itu adalah suatu cincin furan, maka pembentukan cincin furan ini bisa dilihat reaksinya seperti yang diberikan pada slide. Maka hidroksil yang berada pada karbon kelima itu akan menyerang karbonil C-karbonil yang berada pada posisi kedua. Berbeda tadi halnya dengan pembentukan hemiasetal, karbonil yang diserang itu adalah sebagai karbonil C1. Sama halnya dengan pembentukan hemiasetal, terjadi dua kemungkinan posisi dari siklisasi pada karbonil yang berada pada karbonil pertama, bisa saja membentuk alfa D-fruktofuranosa ataupun beta D-fruktofuranosa. Yang membedakannya itu adalah posisi hidroksil terhadap sumbu X berada di bawah ataupun berada di bawah atas bidang planar. Monosakarida ataupun sakarida yang lain itu bisa memiliki kemampuan sebagai agen pereduksi. Monosakarida yang seperti apa yang bisa melakukan reaksi redoks? Artinya bisa mengoksidasi, terlibat dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Agen yang biasanya bisa direduksi oleh suatu monosakarida itu adalah peroksida, ferrisianida, ataupun beberapa jenis logam, seperti Cu2+ dan Ag+. Gula pereduksi itu adalah suatu gula yang memiliki suatu karbon anomer bebas. Karbon anomer itu adalah suatu karbon yang merupakan turunan atau berasal dari karbonil, bisa keton ataupun aldehid. Jika kita lihat contohnya pada glukosa, karbon anomer itu akan bisa ditemukan jika atau akan bisa kita lihat kalau kita melihat strukturnya dalam bentuk struktur sikliknya. Maka C1 itu adalah contoh dari suatu karbon anomer dan kita tahu C1 ini itu adalah berasal dari aldehid dari D-glukosa kalau kita lihat dalam struktur liniernya. Maka glukosa itu akan mampu mereduksi Cu2+ menjadi Cu dan glukosa sendiri itu akan mengalami oksidasi sehingga karbonil itu akan berubah menjadi COO-. Kemampuan mereduksi dari gula atau monosakarida ini itu banyak dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, misalnya saja menentukan kandungan glukosa dari suatu sampel, misalnya saja dari suatu sampel darah. Monosakarida itu dalam sel dengan beberapa reaksi enzimatis itu akan bisa menghasilkan turunan bentuk gula lainnya. Beberapa contoh dari turunan dari monosakarida itu adalah asam dari suatu monosakarida atau suatu gula, alkohol dari gula, kemudian gula yang sudah kehilangan satu oksigennya, hidrogennya atau yang disebut sebagai deoksi gula, gula yang sudah teresterifikasi, gula amino ataupun dia dalam bentuk glikosida. Bagaimana monosakarida bisa diubah menjadi berbagai bentuk turunannya? Reaksi-reaksi ini tadi sudah dijelaskan itu adalah melalui suatu reaksi biokimia yang melibatkan katalisis dari enzim. Misalnya saja dari suatu glukosa, dengan perubahan oksidasi saja pada posisi atom karbon tertentu akan bisa menghasilkan 3 bentuk turunan dari gula. Jika dioksidasi pada karbon pertama, maka akan bisa menghasilkan D-beta gluko
0 lakton. Kemudian jika dioksidasi pada karbon ke-6 itu akan menghasilkan deidoronat, asam deidoronat. Sedangkan oksidasi pada karbon C1 pada karbon posisi pertama dan juga karbon posisi ke-6 menghasilkan asam glukarat. Tadi sudah dijelaskan banyak jenis turunan dari monosakarida, dan turunan monosakarida ini itu menjadi konstituen atau komponen dari struktur-struktur lain yang diperlukan bagi sel. Misalnya saja gula deoksi itu adalah bagian dari suatu bagian atau kerangka utama dari DNA, sedangkan gula ester yang teresterifikasi dengan fosfat itu adalah bagian dari ATP, adalah bentuk energi yang diperlukan bagi sel, dan beberapa contoh lainnya. Banyak jenis monosakarida itu di metabolisme di dalam sel menjadi turunan dari gula. Turunan dari gula yang tadi sudah kita jelaskan, salah satunya itu adalah gula alkohol. Gula alkohol seperti sorbitol dan xilitol memiliki kerangka yang hampir sama dengan glukosa. Perbedaannya adalah pada tambahan hidroksil yang berada pada ujung karbon terakhir dari kerangka gula ini. Sorbitol memiliki karbon sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan xilitol memiliki karbon 1, 2, 3, 4, 5. 6 cincin karbon, 6 kerangka karbon, dan 5 kerangka karbon untuk xilitol. Apa perbedaan gula alkohol dengan gula biasa seperti glukosa? Gula alkohol biasanya itu berasal dari produk yang berasal dari tanaman seperti buah-buahan dan beri-berian. Gula alkohol ini biasanya tidak akan dimetabolisme di dalam sel manusia atau di dalam jalur metabolisme karbohidrat secara lengkap, karena penyerapan gula di dalam darah itu tidak akan bisa berlangsung secara sempurna. Akan tetapi saat kita mengkonsumsi gula alkohol ini, kita akan merasakan rasa manis yang sama dengan gula biasa yang kita konsumsi, seperti seperti gula yang mengandung glukosa. Gula alkohol juga memiliki perbedaan dengan gula biasa seperti glukosa. Gula alkohol itu tidak akan bisa mencoklat kalau dia dibakar, ataupun juga tidak akan bisa membentuk karamel kalau dia dipanaskan. Sekarang akan saya jelaskan sedikit perbedaan antara reaksi pencoklatan dan reaksi karamelisasi dari gula. Reaksi pencoklatan itu biasa disebut sebagai reaksi Maillard. Reaksi ini itu biasanya dialami oleh gula yang berasal dari glukosa, dan melalui pemanasan gula ini akan bereaksi dengan asam amino yang berasal dari protein, dan juga dengan adanya ribosa, maka pemanasan itu akan menghasilkan warna coklat dan juga suatu aroma yang unik. Reaksi ini banyak ditemukan saat kita membuat suatu roti. Jadi warna coklat yang dihasilkan dari roti itu adalah warna dari pencoklatan gula yang bergabung dengan protein, ataupun lebih tepatnya asam amino, dan juga ribosa yang berasal dari DNA. Dan semua komposisi ini itu berada dalam tepung terigu yang digunakan untuk membuat roti. Sedangkan karamelisasi itu adalah pembentukan warna coklat yang dihasilkan dari gula, yaitu sukrosa. Saat dipanaskan dengan kondisi tertentu, maka akan menghasilkan warna coklat dan aroma karamel. Warna coklatnya itu adalah pencampuran dari asam asetat yang tentu saja karena dia memiliki rasa asam, dan senyawa maltol. Senyawa maltol inilah yang memberikan rasa karamel dari proses karamelisasi dari suatu gula pasir, yaitu sukrosa. Turunan gula yang lainnya misalnya saja adalah gula deoksi. Gula deoksi ini adalah komponen utama dari nukleotida atau monomer dari DNA.
Turunan gula berikutnya itu adalah gula asam amino. Gula asam amino biasanya akan mengikat satu amino pada C2. Salah satu contohnya itu adalah beta-D-glukosamin dan beta-D-galaktosamin. Gula amino itu akan menjadi banyak bagian dari berbagai jenis polisakarida ataupun oligosakarida. Misalnya saja asam muramat, salah satu contoh dari gula amino, merupakan komponen dari polisakarida yang membangun sel membran, terutama pada organisme tingkat tinggi dan juga sel bakteri. Bisa kita lihat pada C yang kedua itu terikat satu amina. Contoh lain dari senyawa turunan gula yang kita bahas itu adalah asam sialat atau sialic acid. Sialic acid itu memiliki tambahan asetil dan glikolil pada kerangka gulanya. Asam yang membangun dari sialic acid itu adalah asam pirufat, sedangkan asetilnya dalam bentuk asetil monosamin. Sebelum kita membahas tentang polisakarida, kita akan masuk dulu ke topik disakarida. Disakarida itu adalah bentuk paling sederhana dari oligosakarida. Penggabungan suatu disakarida itu adalah melalui ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik merupakan ikatan kovalen. Ikatan ini yang akan membantu menggabungkan unit-unit monosakarida menjadi oligosakarida ataupun nantinya bisa membentuk suatu polisakarida jika jumlahnya sudah banyak. Setiap struktur itu akan terbentuk melalui gabungan jenis asetal. Setiap ikatan itu akan difasilitasi melalui hidroksil yang berasal dari monosakarida sebelumnya dengan hidroksil yang berasal dari monosakarida yang lainnya lagi. Ikatan glikosidik itu terbentuk melalui sintesis yang dikatalis oleh enzim glikosil transferase. Enzim ini itu akan membantu pembentukan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik terjadi melalui reaksi kondensasi, di mana misalnya saja pada contoh pembentukan maltosa, maltosa itu terbentuk dari dua monomer glukosa. C pertama dari suatu glukosa itu akan melepaskan hidroksilnya, kemudian karbon pertama akan terikat dengan oksigen yang terikat pada C keempat pada glukosa berikutnya. Sehingga ikatan glikosidik yang membentuk maltosa itu adalah ikatan 1,4 karena posisi dari hidroksil masing-masing itu berada pada posisi alfa sehingga ikatannya disebut sebagai alfa 1,4 glikosidik ikatannya. Maka maltosa jenis ikatan glikosidiknya itu adalah alfa 1,4. Ikatan alfa 1,4 glikosidik. Beberapa jenis contoh disakarida seperti laktosa, maltosa, sukrosa, selubiosa, dan isomaltosa bisa menjadi contoh kita untuk membahas disakarida. Misalnya saja laktosa, maltosa, selubiosa, dan isomaltosa sama-sama memiliki atom karbon anomer, sehingga disakarida ini bisa disebut sebagai gula bereduksi. Ingat, kita sudah membahas tentang apa itu gula bereduksi, artinya gula yang memiliki karbon anomer bebas, sehingga dia mampu mereduksi suatu logam ataupun senyawa yang bisa mengalami reaksi redoks. Sedangkan sukrosa itu adalah salah satu contoh gula yang bukan termasuk ke kelompok gula bereduksi. Bisa kita lihat, sukrosa berbeda dengan gula yang kita bahas tadi, itu tidak memiliki karbon anomer yang bebas, karena masih ada karbon yang terikat pada sukrosa dengan gugus lain, atom atau gugus lainnya. Masing-masing dari disakarida ini
itu dibangun oleh ikatan glikosidik yang berbeda jenisnya. Misalnya saja laktosa, ikatan glikosidiknya terbentuk antara monomer galaktosa dan glukosa. Jenis ikatannya itu adalah beta 14 glukosa. Artinya, kedua hidroksil pada karbon pertamanya itu berada pada arah beta atau posisi beta. Maltosa sudah kita bahas tadi. Jenis ikatan glikosidiknya itu terbentuk antara dua monomer glukosa dan pada posisi alfa kedua-duanya. Sehingga kita menyebut ikatan glikosidiknya alfa 14 glikosidik. Sedangkan sukrosa. Sukrosa dibangun oleh monomer glukosa dan fruktosa. Ikatan glikosidiknya termasuk kepada jenis ikatan glikosidik 1 alfa beta 2 fruktosa. Penulisan jenis ikatan ini itu bisa menunjukkan posisi dari hidroksil pada masing-masing gula. Dan bisa dilihat, tadi sudah dijelaskan, disakarida itu adalah campuran asetal. Contoh yang paling nyata itu adalah pada sukrosa ini, dalam bentuk hemiasetal dan hemiketal. Posisi 1 alfa menunjukkan pada glukosa, hidroksilnya berada pada posisi alfa, sedangkan pada fruktosa itu berada pada posisi beta. Sedangkan untuk selobiosa dan isomaltosa, posisinya itu untuk selobiosa sama halnya dengan laktosa, itu juga memiliki ikatan terbentuk melalui ikatan glikosidik beta 14. Berbeda halnya dengan isomaltosa, ikatan glikosidiknya terjadi antara glukosa dengan glukosa, akan tetapi posisi glukosa yang kedua berikatan dengan glukosa yang pertama itu pada karbon yang ke-6. Sehingga jenis ikatannya itu adalah alfa 16 glikosidik. Laktosa dan sukrosa itu adalah dua contoh disakarida yang paling banyak digunakan sebagai sumber bahan bakar. Sukrosa itu adalah yang biasa kita konsumsi, sedangkan laktosa itu adalah jenis gula yang ada di dalam susu, baik susu sapi ataupun jenis susu hewan dan manusia. Terakhir, sebelum kita mengakhiri bagian ini, saudara bisa mereview pemahaman saudara dan juga mampu menjelaskan kembali konsep yang sudah kita bahas dengan menjawab beberapa konsep review yang sudah dituliskan pada slide ini. Jika saudara sudah memahami tentang monosakarida, artinya saudara bisa mampu lagi menggambarkan dan menjelaskan tentang perbedaan jumlah atom karbon dari monosakarida, kemudian membedakan mana jenis monosakarida yang termasuk kelompok aldosa ataupun ketosa, dan menentukan mana bentuk stereoisomer baik itu enantiomer dan epimer yang bisa terbentuk antar masing-masing monosakarida tersebut. Kemudian saudara juga bisa menjelaskan bentuk turunan dari monosakarida tadi berdasarkan seperti apa modifikasi yang bisa diberikan terhadap gugus fungsi dari monosakarida. Tadi sudah dibahas, ada yang bisa dioksidasi, ada yang bisa diaminasi, ataupun ditambahkan jenis gugus fungsi yang lainnya. Kemudian jelaskan apa beda dari anomer bentuk alfa dan beta dari suatu monosakarida, apakah dia bisa saling berubah dari alfa menjadi beta ataupun beta menjadi alfa, dan beberapa konsep review lainnya yang bisa saudara pelajari berdasarkan daftar konsep review yang ada pada slide ini.